Kita membahas tentang at-taharah. Bab yang pertama adalah taharah, yaitu tentang bersuci. Kitab apapun, setebal apapun, setinggi apapun, kalau masalah fikih pasti yang dibahas pertama itu adalah tentang bersuci. Susuci, bersuci. Ini sangat dasar. Ada orang yang sholatnya rajin, duhanya tidak tertinggal, yang wajib apalagi, yang sunnah tak tertinggal, rajin betul sholatnya. Tapi dalam hal bersucinya, wudhunya, menghilangkan najis, menghilangkan hadas kecil, hadas besarnya, dia tidak benar. Gak bisa bersucinya, gak benar bersucinya. Maka sebagus apapun ibadahnya, sholatnya, kalau cara bersucinya salah, maka akan sia-sia. Karena sholat tidak akan sah kalau tanpa berwudu. Oleh karena itu sebelum kita sholat harus betulin dulu cara berwudunya, harus dibetulkan dulu cara bersucinya, supaya sholat kita diterima sah, diterima juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taharah, suci, ya, bersuci. Qad arafta, sungguh telah engkau ketahui, annaka, sesungguhnya engkau, idza apabila aradta, engkau hendak, antusolliya, melaksanakan sholat, yajibu, wajib, alaika, kepadamu, antatawaddoa, untuk berwudu, wudu'an, dengan wudu, kamilan, yang sempurna. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa apabila kita mau melaksanakan sholat, semuanya kita sudah tahu harus melaksanakan wudu dulu. Bagaimana caranya berwudu? Wudu'an kamilan, dengan wudu yang sempurna. Nanti di depan ada khusus bab wudu. Nanti kita sekarang cara berwudunya nanti di depan akan kita bahas, ya, di bab depan, di bab selanjutnya. Wa hadzal wudu'u, dan wudu ini, naun, jenis, minat taharati, dari bersuci. Jadi wudu itu adalah salah satu jenis daripada bersuci. Jadi bukan wudu saja cara bersuci itu. Wa hunaka, dan di sana, anwaun, ada jenis-jenis lain, ya, anwaul ukhra, ada jenis-jenis lain. Wahia, yaitu ataupun contohnya, al-ghuslu, mandi, wa tayamumu, dan tayamum, wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Jadi untuk bersuci itu bukan hanya wudu, salah satunya wudu itu ada hal-hal yang lain, yaitu mandi, itu juga bersuci, mandi juga, ya. Wa tayamum, wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis, itu juga bersuci, ya. Nah, fattaharatu, maka bersuci, arba'atu anwa'in, terdiri dari 4 jenis. Jadi ada 4 jenis kalau kita mau bersuci. Jadi bersuci itu ada 4 jenis. Mana yang keempat jenis itu? 1, al-wudu'u, berwudu. Al-ghuslu, mandi. At-tayamumu, tayamum. Izalatun najasati, menghilangkan najis. Nanti ada di depan, nanti ada khusus bab wudu, bab mandi,
bab tayamum, bab menghilangkan najis. Ini baru judul-judulnya nih. Wudu nanti ada bab wudu. Al-ghuslu nanti ada bab mandi. Jangan sampai kita nggak benar wudunya. Jangan sampai kita nanti nggak benar mandinya. Mandi yang gimana? Mandi untuk menghilangkan hadas besar, bukan mandi biasa. Karena mandi menghilangkan hadas besar dengan mandi biasa kan sama saja. Cuma yang membedakan adalah niat. Di situ nanti akan dibahas lebih dalam. At-tayamum nanti tayamum. Bagaimana kaifiyah cara bertayamum? Izalatun najasah menghilangkan najis. Nah, wa qad arafta dan sungguh telah engkau ketahui aidan juga anaka sesungguhnya engkau tatawaddoa jika melaksanakan berwudu bisti'malil ma'i yaitu dengan menggunakan air. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita mau berwudu maka wudu itu bisti'malil ma'i dengan menggunakan air. Wadzalika dan di sana al-ma'u air wasilah yaitu cara atau pelantara jalan min wasaili dari sekian wasilah at-taharati dari bersuci. Jadi bersuci itu tidak hanya dengan menggunakan air saja. Air itu dijadikan sebagai alat, wasilah itu alat ya untuk bersuci. Fal ana maka sekarang nuridu kami hendak an-na'rifa mengetahui anwa al-ma'i jenis-jenis air wa aksamahu dan pembagiannya. Jadi nanti kita akan bahas di sini yaitu jenis-jenis air dan pembagian air. Jadi kita terfokus sekarang untuk bersuci itu dengan menggunakan air sebagai alat utama dalam berwudu atau menghilangkan hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Anwa'ul ma'i, sekarang pindah ke jenis-jenis air. Anwa'ul ma'i, jenis-jenis air. Ada ya? Di baris berikutnya wal ma'u dan air alladhi yang yajuzu boleh tathuru bersuci bihi dengan air itu sab'atu anwa'in ada 7 jenis. Jadi ada 7 jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. Apa itu yang pertama? Yang pertama ma'us sama'i, air langit, al-mataru atau air hujan. Air hujan bisa digunakan untuk wudu, ya. Gimana caranya? Ya, ada air hujan dari langit langsung ditangkap pakai apa? Pakai bejana, pakai nampan, pakai ember, pakai apa di tandaian ku ember, ya? Atau pakai atau langsung dari apa tuh? Dari genting. Dengan ke genting terkumpul kita ambil. Tapi jangan pas lagi hujan pertama. Kalau hujan pertama kan ada debunya kotor, udah agak lama hujan tuh ya. Baru kita gunakan air hujan itu ya. Baik air langsung dari langit ataupun melalui benda-benda dulu, misalkan lewat genteng atau kita kumpulkan ditampung pakai ember dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan sebagai untuk digunakan air, mengambil air
wudu. Yang kedua, ma'ul bahri. Ma'ul bahri itu air laut. Ya, air laut bisa digunakan untuk berwudu. Kalau lagi di laut ataupun nelayan atau kita lagi naik kapal nggak ada air, ada air laut, disiuk aja itu air laut, pakai sama kita untuk berwudu. Ya. Yang ketiga ma'un nahri. Ma'un nahri itu air sungai. Nah, ini udah biasa ya, air sungai. Yang keempat ma'ul bi'ri, air sumur. Kebanyakan kita di rumah sekarang pakai sumur ya, atau kalau di kita di sini pam ya. Air pam itu sama dengan ma'un nahri atau air sungai kalau diambil dari sungai. Yang kelima ma'ul aini, dari mata air. Nah, seperti pam yang kita pakai di rumah mungkin dari mata air. Dari mana itu? Dari Gunung Salak mata airnya. Dialirkan ke rumah-rumah yang ada di rumah sekitar kita di sini. Nah, itu dari mata air ya. Boleh itu digunakan untuk berwudu. Yang keenam ma'us salji, yaitu air es. Air es bukan yang masih gelundungan, bukan. Air es yang sudah mencair. Air es yang sudah mencair itu bisa kita gunakan untuk berwudu ya. Yang baru datang kalau mau ngambil kitabnya, ambil aja tuh, mana Haji? Masih ada kitabnya? Masih ada. Tuh yang baru datang belum pegang kitabnya. Yang ketujuh ma'ul baradi. Ma'ul baradi itu air embun. Ya, air embun. Biasanya air embun itu adanya kalau pagi-pagi banget ya. Di daerah yang dingin biasanya. Di kita di sini masuk ada embun. Ada. Udah jarang sekarang ya. Udah jarang. Udah panas. Bogor ini sekarang udah mau hampir sama dengan Jakarta. Tapi pagi-pagi biasanya ada ya. Ada. Adanya di pohon, di bunga, rumput gitu. Aduh kumaha Ustaz datang ngumpul ke nana. Repot amat, ambil ember, keprak, kumpulin tuh ya. Di bawahnya pakai ember. Kalau memang susah air ya, kalau ada di bak mau ngapain atau harus keluar mengambilin embun. Nah, ini mah hanya sekedar untuk diketahui bahwa air embun jika dikumpulkan bisa digunakan untuk berwudu. Dapat 1,5 liter. Nah, itu cukup untuk berwudu ya, untuk berwudu. Nah, sekarang aqsamul ma'i, pembagian air. Kalau tadi mah jenis-jenis air, sekarang aqsamul ma'i, jenis-jenis air. Yanqasimu, terbagi al-ma'u, air, ila, kepada arba'atin, 4 aqsamin, pembagian. Dibagi menjadi 4 bagian air itu. Al-awwalu, yang pertama, tahirun, suci, fi nafsihi, pada zatnya, pada dirinya. Mutahhirun, mensucikan, li ghairihi, bagi yang lainnya. Jadi dengan bahasa sederhana itu air suci dan mensucikan. Air suci dan menyucikan. Karena nanti ada kesininya ada air suci tapi tidak mensucikan. Ghairu makruhin, tidak makruh ya. Tidak makruh. Istimaluhu, menggunakannya. Makruh itu tidak dibenci ya. Ghairu makruhun, ghairi makruhin, tidak makruh ataupun tidak dibenci.
istimaluhu memakainya, wa huwa yaitu al-ma'ul mutlaqu air mutlak. Jadi air mutlak itu air yang suci dan menyucikan. Itu namanya air mutlak. Suci cairnya dan menyucikan apabila digunakan untuk berwudu. Air lagi yaitu yusama dinamakan juga ma'an air bila qaidin, tidak tercampur lazimin dengan benda lainnya yang suci. Jadi benda air itu sama sekali tidak tercampur dengan benda-benda lain yang suci, masih murni. Nah, itu namanya air murni. Kalau di bahasa apa? Bahasa fikihnya namanya ma'ul mutlak. Air mutlak. Air yang belum tercampur dengan benda-benda suci lainnya, murni airnya, ya, air murni. Amma ma'ul jauzil hindi, amma adapun ma'u air al jauzil hindi an-narajili, adapun air kelapa, ya, air an-narajili itu air kelapa. Fala yusamma ma'al mutlaq, fala maka tidak yusamma dinamakan al-ma'a air al-mutlaq mutlaq. Fahuwa maka dia tahirun suci fi nafsihi zatnya, dirinya, yajuzu boleh syurbuhu meminum air kelapa itu, walakinnahu akan tetapi ghairu tidak mutahhirin mensucikan, li ghairihi bagi yang lainnya. Fala yajuzu maka tidak boleh tathuru bihi bersuci dengan air kelapa itu. Apa maksudnya? Adapun air kelapa itu tidak disebut dengan air mutlak, air murni walaupun kelihatannya bening, ya. Air kemasan dengan air kelapa kalau dimasukkan ke botolnya itu kan bisa beningnya. Nah, air kelapa itu tidak disebut air mutlak. Kenapa? Fahuwa tahirun fi nafsihi. Karena air kelapa itu hanya suci untuk dirinya saja. Ya juju surbuhu, kita boleh untuk meminumnya, ya, tetapi tidak bisa mensucikan untuk yang lainnya. Maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Jadi air kelapa itu suci, boleh meminumnya, halal diminumnya, ghairu mutahhirin, tidak mensucikan li ghairihi bagi yang lainnya. Artinya air kelapa itu suci tapi tidak mensucikan, ya. Itu air kelapa walaupun kelihatannya bening, kelihatannya murni, tapi tidak disebut dengan air mutlak, ya. Wasani, dan yang kedua tahirun, suci fi nafsihi, datnya, pada datnya. Jadi yang kedua itu tahirun fi nafsihi, suci pada datnya, ghairu tidak mutahhirin mensucikan, li ghairihi bagi yang lainnya. Fala yajuzu maka tidak boleh istimaluhu menggunakan air itu fil wudu'i pada dalam berwudu, wal ghusli dan mandi, wala fi izalatin najasati dan tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Wahwa air seperti itu
nau'ani terbagi dua. Air suci hanya suci bagi dirinya, yang tidak mensucikan untuk yang lainnya. Maka air itu tidak boleh digunakan untuk berwudu, untuk mandi, untuk menghilangkan najis, ya. Dan air yang seperti itu terbagi dua. Mana itu diantaranya? Satu, al-ma'ul musta'malu, air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air bekas pakai atau air yang sudah sudah terpakai untuk bersuci. Sisa-sisanya walaupun sedikit. Fi raf'il hadasi, pada waktu mengangkat ataupun menghilangkan hadas. Air bekas pakai pada waktu kita berwudu atau menghilangkan hadas. Air fil wudu'i awil gusli, atau pada waktu berwudu atau mandi. Air mustakmal itu ya, air bekas pakai. Au fi zalatin najasati, atau pada waktu kita menghilangkan najis. Jadi itu namanya air suci, tetapi tidak menyucikan bagi yang lainnya. Kenapa? Karena air itu nges dipakai, urut make naon? Bekas pakai kita berwudu, bekas kita untuk menghilangkan najis, bekas kita untuk mandi, ya. Nah itu. Kalau bekas itu, apalagi airnya kalau sedikit, terkecuali banyak airnya lebih dari 2 kula. Seperti waktu zaman dulu, masih flashback ke belakang. Dulu itu kalau kita wudhu nggak pakai keran kan? Dikobok langsung. Masih ingat nggak? Dikobok langsung di mana? Di bak. Di bak wudhu tuh kayak di apa tuh? Kayak di kali gitu ya. Dulu kan di bak kan, baknya gede tapinya. Terus masukin tangan, kadang kaki juga masukin ke bak itu. Itu gimana, mustamal enggak? Ya enggak lah. Karena itu mah lebih dari 2 kula. Yang mustamal itu apabila air sedikit, ya. Nah, sedikit cepretannya itu kena misalkan ya. Yang kedua, al-ma'u air alladzi yang taghayyara, berubah, bimukhaliti, karena bercampur, tahirin, dengan benda suci, kama il-qahwati, seperti air kopi, awisyai, atau air teh. Tuh. Ada air suci tapi tidak mensucikan untuk yang lainnya. Bisa diminum tapi tidak mensucikan kalau kita gunakan untuk bersuci. Mana contohnya? Kama il qahwati, air kopi. Kopi suci nggak? Suci, boleh diminum. Wow, hari begini tanpa ngopi ya puyeng. Ya coba tinggal di grup-grup ngopi. Udah pada ngopi belum? Gitu ya. Sekarang kopi itu udah jadi tren ya. Lihat aja di kafe-kafe berjamur di mana sekarang. Ngopi itu yang nggak kenal cuma orang-orang tua aja. Anak-anak muda sekarang udah ngetrennya ngopi ya. Seusia saya masih harus ngopi. Jam 10 belum ngopi, waduh, kelayangan Pak, kelayangan. Kecuali kalau Pak Haji, kenapa nggak ngopi? Bukan nggak mau ngopi kayak Pak Haji. Kenapa? Punya mah tadi, lain terhayang ngopi, ngeblak. Kupi, lain terhayang ngopi teh, mainin banget kopi. Cuma perutnya sudah tidak bersahabat ya.
Sudah sedikit-sedikit kenikmatan dicabut sama Allah. Hiji tah nikmat ngopi ya, nikmat ngopi dulu mau ngopi nikmat keur ngorakene. Ayeuna geus teu nikmat, lain teu nikmat, tidak mengizinkan perutnya ya. Nah itu. Makanya bagi yang masih bisa ngopi perlu disyukuri ya. Si budak teh malah geus ngopi bray, ketingali hutang ge. Ya. Geus ngopi mah ketingali hutang ge. Bubu can ngopi geus ketingali hutang. Sepik ya tadi. Ya. Ma'ul ladzi taghayyar, air yang berubah ya karena bercampur dengan benda suci seperti air teh, air kopi ya. Air teh sebut lagi selain air lagi, ayat muqayyidnya ada apa tambahannya, sudah tidak murni lagi. Kalau air murni kan cuma air saja, udah titik sampai di situ. Pakai apa bersucinya? Pakai air, udah gitu. Kalau sudah ada tambahannya itu sudah muqayyid namanya, sudah ada tambahan, sudah ada campuran. Disebut lagi air teh, lain air. Kalau air teh suci, tapi kalau digunakan untuk bersuci tidak mensucikan. Ada kayak di pabrik teh misalkan kan, bayangin aja coba kalau pabrik teh itu satu tangki gede banget di atas itu air teh. Pakai keran, pakai wudhu begini, nggak bisa, nggak boleh walaupun banyak airnya ya, walaupun banyak airnya. Kopi juga sama begitu, itu tidak air begitu itu air suci tapi tidak mensucikan. Watalis, dan yang ketiga, tahirun fi nafsihi, suci pada dirinya, pada zatnya. Mutahhirun li ghairihi, dan mensucikan bagi yang lainnya. Suci dirinya dan suci apabila kita digunakan untuk bersuci bagi yang lainnya. Makruhun istimaluhu, tapi makruh, dibenci sama Allah istimaluhu kalau kita menggunakannya. Jadi ada 3 jenis tuh. Ada air suci mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air suci mensucikan makruhun istimaluhu, tapi makruh kita menggunakannya. Boleh digunakan, sah untuk berwudu karena suci dan mensucikan, tetapi Allah bendu, Allah benci, makruh kalau digunakannya. Air seperti apa itu? Wahwa, yaitu al-ma'ul musammas, yaitu air yang terkena sinar matahari. Itu namanya air musammas karena hanyut. Disimpannya di bejana ataupun di tempat selain di tempat tanah, di tempat lah baskom orang banyak di nampan biasanya. Itu air musammas namanya, air yang langsung terkena sinar matahari. Dipakai sama kita air di baskom, air di bejana atau bila apa saja, dipakai sama kita berwudu kan hangat tuh ya, hangat. Itu nggak boleh. Itu bukan nggak boleh, boleh tetapi makruh digunakannya. Sucinya nama. Kenapa katanya? Itu nanti kata Rasul itu kalau orang menggunakan air yang musammas bekas langsung sinar matahari itu kena penyakit supak. Supak itu semacam cacar gitu, bentol-bentol nanti di sini. Ataupun suka berwarna, itu kulitnya itu suka ada warna-warnanya kayak Michael Jackson belum meninggal, itu penyakit supak pak. Nyahot tuh Michael Jackson tegaul bapak-bapak mah deh ya. Michael Jackson itu sebelum meninggal itu kena penyakit supak, ada warna-warna di kulitnya itu ya, dikit-dikit nanti itu terkelupas itu semuanya jadi putih kabeh itu ya. Nah itu air musammas. Nah sekarang bagaimana kalau di sawah?
Nah, kalau di sawah kena matahari, kena air pancuran kan, terus pakai wudhu, hangat tuh Pak, hangat tuh, hangat kan, seperti air yang kita kalau di hotel itu, ya kayak di hotel begitu, hangatnya gitu, air hangat. Kalau di sawah kayak itu bukan musamas namanya, itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau dari benda ditaruh di tempat nampan, baskom ataupun yang lainnya. Ya, musamas itu ya. Kalau di sawah kan apa tuh namanya karena tertampungnya di tanah itu nggak jadi masalah. Nah sekarang bagaimana air yang diangetin? Kayak penghangat di rumah-rumah yang mewah, kayak di hotel gitu kan, hangat kan? Nah itu bukan musamas. Jadi musamas itu bukan angetnya, tapi karena terkena langsung sinar matahari, dan tertampung di bejana, dan tertampung di tempat penampungan, ya itu hangat, ya, hangat. Nah itu namanya air musammas. Boleh digunakan, sah untuk berwudu, suci mensucikan, makruhun istimaluhu, tapi makruh Allah membenci menggunakan air seperti itu. Kalau di hotel, lagi nginep di hotel, lagi di puncak, lagi liburan, nah pakai air hangat, nah itu mah boleh, karena itu mah bukan terkena langsung sinar matahari. Wah itu kan pakai apa namanya, penampung strum itu apa namanya ya? Nah itu tidak langsung ke situ, tidak langsung ke airnya. Itu mah sebagai alat digunakan untuk mengalirkan listrik ya. Nah itu sama. Warabiu, dan yang keempat, maun air mutanajjisun, najis, air yang kena najis, mutanajis itu ya, air mutanajis, air yang terkena najis. Falaya juzu, maka tidak boleh istimaluhu, menggunakannya untuk berwudu atau fil wudu'i, pada waktu berwudu, au ghairihi, atau selain wudu. Wa huwa nau'ani, air mutanajis itu terbagi dua jenis atau dua bagian. Satu, al-ma'ul qalilu, air yang sedikit, alladzi, yang halat tercampur fihi dengannya najasatun, najis, air sedikit tercampur dengan najis. Itu tidak boleh digunakan untuk sawaun kana, sama saja, mutaghayyiran, berubah, amla, atau tidak berubah. Apa yang berubah? Berubah warnanya, berubah rasanya, dan berubah baunya, rasa, warna, bau. Itu mau berubah, tidak berubah, kalau airnya sedikit tercampur dengan mutanajis, dengan air najis, maka itu tidak sah, tidak boleh digunakan untuk berwudu ya. Misalkan nih yang pakaian saja, pakaian isinya, misalkan pakaian dimasukin ke tempat mencuci itu, mesin cuci, masukin tuh, udah begitu ada bekas pipis anak kurang, asupin tuh itu, dimasukin lagi kemana? Ke mesin cuci, diputar gitu, itu sedikit airnya itu, sedikit airnya. Nah itu apa namanya? Itu terkena semuanya benda najis, walaupun kelihatannya bersih, walaupun kelihatan bersih. Maka kalau ada celana anak kita yang kena pipis dan lain sebagainya, jangan langsung dimasukkan
ke mesin cuci, dikocok-kocok dulu, dibersihin dulu. Pakai apa? Pakai keran, dikocok-kocok dulu biar najisnya hilang dulu, baru dimasukkan ke mesin cuci. Jadi benda yang lain yang suci tidak tercampur dengan benda yang najis ya. Wal qalilu, al maul qalil ya. Yang sekarang al maul kathiru, air yang banyak, mutaghayyirun, yang berubah ataupun yang bercampur, bin najasati, dengan najis. Jadi walaupun banyak airnya, tapi kalau bercampur atau karena berubah, karena tercampur dengan benda najis, maka itu air menjadi tidak boleh digunakan untuk berwudu. Wal qalilu, dan yang maksud dengan sedikit itu makana duna kullataini, yaitu air yang kurang 2 kulah. Tuh, yang sedikit tuh patokannya itu ya. Air yang sedikit itu berarti air yang kurang dari 2 kulah. Mana yang ukuran kulah? Nanti di sini dijelaskan. Kalau air yang sudah lebih dari 2 kulah itu namanya air kathir, ya, air yang banyak. Kalau ma'ul qalil, air yang sedikit, itu berarti air yang kurang dari 2 kulah. Kalau air yang sudah pas 2 kulah atau lebih, itu namanya air banyak. Ya. Dan air yang sudah pas 2 kulah dan lebih dari 2 kulah, itu ketika kita berwudu, bekas berwudu, masuk lagi ke benda itu, ke tempat itu, maka air itu tidak disebut dengan air mustakmal. Kalau bak itu kurang dari 2 kulah, ketika kita wudu ada bekas air masuk ke situ, bekas kita wudu, maka air itu jatuhnya mustakmal. Ya, makanya harus tahu ukuran 2 kulah ini ya. Wa kathirun, dan yang banyak itu mabalagho, yaitu yang lebih kullataini, 2 kulah, au aktsara, atau lebih dari 2 kulah, lebih banyak gitu. Wal kullatani, dan 2 kulah itu ibaratun an miqdaril ma'il ladzi tasa'uhu birkah. 2 kulah itu sama dengan ukurannya persegi dalam satu kobak, ataupun namanya itu ya kobak ya namanya. Tuluha dira'u warub'un. Tulu itu panjangnya ya, panjangnya. Dira'un setengah, warub'un 4, berarti seperempat. Wa arduha, dan lebarnya, wa umkuha kadzalika, artinya panjang kali lebar ukurannya sama 1/4 meter ya. Autuluha wa arduha wa umkuha nahwu, panjang lebar ukurannya sama. Kalau diperkirakan itu 60 cm, wa huwa yusawi litron minal ma'in ya. Sama saja kalau literan air itu banyaknya 612 liter minal ma'i, dari ukuran air. Jadi tingginya 60 cm, lebarnya 60 cm, itu sudah masuk 2 kulah. 60 cm ini segini apa Pak? Lebih ya? 60 cm tinggi, lebarnya 60 cm. Kayaknya kobak yang ada di rumah kita, di kamar mandi kita udah pas ya, udah lebih malah ya.
lebih. Jadi tinggi 60 cm, lebarnya juga 60 cm. Jadi berarti persegi 4 ya. Panjang kali lebarnya sama. Itu tinggi kobaknya 60 cm kali 60 cm. Itu kalau kobaknya ya, tempatnya. Kalau mau di literan, kan sekarang itu bulat bener kayak ember di kamar mandi. Embernya gua deh. Ada ember yang gua deh kan? Nah, saking gedenya gua deh. Nah, itu kan susah mengukurnya. Berarti lingkaran kan? Lingkaran. Di literan. Di liter. Berapa liter? 612 liter. 216 liter. 216 liter itu sudah masuk ke 2 kula. Nah, kalau sudah 2 kula wudu mau di apa tuh namanya? Diambil langsung dari situ, langsung gubru gitu ya. Kayak aki saya kan nggak biasa. Biasa di lembur begitu pakai keran. Dah, apaan tuh biasa. Dikobok aja jadinya. Itu boleh asal tempat wudunya itu pas 2 kula, lebihnya bagusnya lebih dari 2 kula. Nah, itu tentang air yang kita digunakan sebagai alat utama untuk berwudu. Karena selain air juga ada yang bisa digunakan untuk menghilangkan hadas selain air. Apa itu? Di antaranya bisa pakai batu, bisa pakai debu. Ya, pakai debu bisa itu menghilangkan najis. Menghilangkan bukan najis, menghilangkan hadas, baik hadas yang besar ataupun hadas yang kecil. Nanti ada khusus bab debu, bab tayamum. Ada juga nanti alatnya untuk bersuci, yaitu dengan menggunakan air, batu dan sejenisnya ataupun yang lainnya. Nah, kita terfokusnya ke air karena kita sudah terbiasa dan itu dijadikan sebagai alat utama untuk bersuci. Ya. Ada pertanyaan para jamaah? Nanti di minggu berikutnya, di minggu depan kita akan bahas di halaman 5 al-wudu, khusus bab wudu. Berarti ngabenerkeun wudu heula Pak Haji. Udah tahu air yang harusnya digunakan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kita sekarang nanti minggu depan kita bahas tentang wudu. Wudu yang benar, wudu yang apa tuh namanya, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai wudu kita salah atau masih kurang sempurna. Kalau dulu salah dan kita tahu setelah ngaji, insya Allah Allah maafkan apabila kita sambil dibarengi dengan belajar ataupun tolab ilmu. Cukup Bapak-bapak? Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita malam ini. Dan kitab sudah dibeli semuanya ya. Nanti mau dibawa atau disimpan terserah DKM. DKM banyak duitnya kok. Ya, kalau mau beli lagi katanya. Ya, yang penting mah pegang kitab. Kalau mau bawa pulpen silahkan bawa pulpen, mau ditulis coret gitu ya. Saya ngajinya akan pelan-pelan aja, satu kata supaya ada hasilnya gitu ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita dan mudah-mudahan ibadah kita dari hari ke hari makin baik ya, makin diperbaiki.